Yo, balik lagi bareng gue Lur. Alur cerita film yang akan diulas kali ini adalah film yang menceritakan tentang balas dendam seorang pengawal bayaran kepada seorang konglomerat. Di mana sebelum terjadi konflik, mereka pernah menjalin kerjasama, Lur. Apa motif dibalik pembalasan dendam itu? Apakah dendamnya akan terbalaskan? Tanpa berlama-lama, langsung aja ayo kita subscribe dan... Film dibuka dengan suasana pesta di salah satu pantai di kawasan Asia Tenggara. Tampak di pesta itu ada seorang pria botak yang ditemani seorang pria bernama Zhang yang merupakan seorang konglomerat di Cina. Setelah meminum satu tegukan, si Zhang pergi meninggalkan si pria botak itu. Dan gak lama setelah itu muncul seorang cewek bernama Su Shu yang langsung membuat keributan dan mendor si pria botak itu. Dan inilah Sniper 2. Selanjutnya scene beralih ke salah satu kota di Cina. Di sana ada 3 orang pria yang bernama Suo dan Xiao yang dibayar oleh Teng Fei untuk mengawal transaksi dengan seorang yang sedang ditunggunya. Dan tidak lama kemudian muncul orang yang ditunggu oleh mereka. Sebut saja dia Chung Chat. Pada saat transaksi itu, si Teng Fei menunjukkan barang yang dia bawa ke si Chung Chat. Namun saat si Chung Chat mau megang barangnya itu, si Teng Fei gak ngebolehin, Lur. Sebab si Chung Chat belum nunjukin uang pembayarannya ke si Teng Fei. Dan tentu saja hal itu membuat transaksi menjadi tegang ya, Lur. Saat mereka bersih tegang, tiba-tiba salah satu anak buah si Chung Chat terkena lesatan timah panas yang muncul dari arah yang gak diketahui, Lur. 别冲动，腾飞哥！哎，我不是说别冲动吗？ Rupanya peluru itu berasal dari seorang sniper yang masih satu tim dengan Suo, yaitu Su Shu. Dan tentu saja hal itu berhasil ngebuat si Chung Chat merasa terancam, Lur. Di sisi lain, rupanya polisi sudah mengintai dan mengepung lokasi transaksi itu. Karena tak mau ditangkap oleh polisi, akhirnya baku tembak pun terjadi, Lur. Dan si Susu yang posisinya sudah diketahui sama polisi cewek yang bernama Nian, akhirnya berhasil melarikan diri setelah melakukan perlawanan. Dan scene beralih ke Nian yang sedang mendampingi kaptennya memberikan laporan kepada kepala pimpinan kepolisian. Sehari setelah menyampaikan laporan itu, si Nian dan anggotanya yang lain langsung bergerak melumpuhkan para penjahat dalam latihan. Dan rekannya yang berperan sebagai penjahat pun sedikit protes ke Nian karena dia terlalu serius dalam melakukan latihan itu, Lur. Dan hal itu pun sampai di telinga si kapten yang bernama Lei. Dan si Nian pun akhirnya kena tegur nih sama si kapten. Karena kesal dengan teguran itu, si Nian pun bermaksud untuk mengajukan mutasi tugas. Tapi belum selesai surat ditulis, tiba-tiba ada yang ngetok pintu ruangan, Lur. Dan setelah dicek rupanya nggak ada siapa-siapa, tapi di sana ada minyak gosok yang nempel di pintu yang entah dari siapa. Dan setelah itu ada juga suatu telepon yang menyuruh si Nian untuk beristirahat. Ternyata semua hal itu adalah bentuk perhatian dari si Lei, Lur. Atas perlakuan si Lei itu, si Nian akhirnya gak jadi bikin surat mutasi. Di situasi lain, si bos Zhang yang sedang bermain piano didatangi seorang pegawai asuransi bernama Zhou yang akan mengasuransikan berlian miliknya si Zhang. Dan si Zhang pun memberikan berliannya itu ke si Zhou. Kemudian dengan pengawalan ketat, si Zhou pun segera membawa berlian itu. Namun saat di perjalanan entah kenapa banyak jalan yang dialihkan, Lur. Dan ketika sampai di tikungan berikutnya, si Zhou dibegal sama kelompoknya si Sushu. Dan pada penyerangan itu, si Susu bersama timnya yaitu Suo dan Sio berhasil merebut berlian yang dibawa si Zhou, Lur.
Namun pada penyerangan itu juga si Xiao harus koit lur. Karena penyerangan atau perlawanan yang dilakukan oleh pasukan elit alias pasukan Xinian. Dan saat si Susu mau nyusul si Suo, dia dicegat sama Xinian lur. Dan mereka pun akhirnya berduel. Dan untuk kesekian kalinya, Xinian gagal menangkap si Susu. Dan di situasi lain, si Suo dan si Susu pergi ke suatu pulau untuk menyerahkan berlian yang berhasil didapetinnya itu ke si Zhang. Dan mengambil uang imbalan mereka atas keberhasilan mereka itu. Setelah bertransaksi, si Suo dan si Susu pun pergi meninggalkan pulau itu. Namun saat di perjalanan, botnya diledakin sama anak buahnya si Zhang lur. Karena pengalaman dan kemampuan si Suo, mereka pun akhirnya berhasil selamat dari ledakan itu dan mengancam balik si Zhang. Hal itu tentu saja membuat si Zhang ngerasa keheranan. Setelah selamat dari ledakan itu, si Susu mengajak si Suo untuk pergi meninggalkan China dan memulai kehidupan yang lebih baik lur. Dan si Suo pun menyetujuinya. Dan mereka berencana untuk meninggalkan Cina malam itu juga. Si Suo pun menyuruh si Susu untuk segera berkemas. Sementara si Suo pergi untuk mencari kapal. Namun bukannya mencari kapal, si Suo malah pergi ke suatu tempat untuk mengkoitkan si Zhang lur. Karena jumlah anak buah si Zhang yang cukup banyak, si Suo pun mulai kewalahan menghadapinya. Dan karena hal itu juga, si Suo pun akhirnya harus mendapatkan banyak luka di tubuhnya lur. Namun meski sekujur tubuhnya penuh dengan luka, si Suo berhasil kembali ke tempat persembunyiannya dan menemui si Susu. Si Susu yang melihat si Suo dipenuhi banyak luka pun kaget dan langsung ngebopong si Suo lur. Dan gak lama setelah si Suo mengeluarkan kata-kata terakhirnya, si Suo pun maut. Dan tim yang terdiri dari 3 orang pun kini hanya tinggal si Susu seorang diri. Di sisi lain, pihak kepolisian kembali bergerak untuk menelusuri kasus yang terjadi. Di perjalanan, Xinian berpapasan dengan si Susu. Kemudian tanpa pikir panjang, Xinian pun langsung melapor dan memutar arah untuk membuntuti si Susu lur. Saat si Susu berhasil naik ke tempat yang tinggi, dia langsung ngebidik si Zhang dan berhasil menembak tangannya si Zhang. Polisi yang membuntuti si Zhang pun ikut kena sasaran. Xinian yang berhasil membuntuti si Susu pun langsung bergegas mengejar si Susu lur. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Dan untuk kesekian kalinya, Xinian pun gagal menangkap si Susu. Saat si Zhang di rumah sakit, dia didatangi polisi dan dimintai keterangan tentang siapa sebenarnya yang berusaha untuk membunuhnya. Dan kepala polisi itu pun mengajak si Zhang bekerja sama untuk menangkap si Susu lur. Beberapa hari setelah kejadian itu, Xinian melihat bayangan si Susu dari kaca lur. Dan setelah dia melakukan tindakan, rupanya itu bukan si Susu. Dan di situasi lain, si Zhang datang mengunjungi kantor polisi untuk meminta perlindungan dari teror si Susu. Dan di sini barulah kita tahu bahwa polisi sudah mencurigai si Zhang, hanya saja mereka masih belum punya cukup banyak bukti untuk menangkap si Zhang. Dalam pembicaraan itu, si Zhang memberitahu kepada pihak polisi untuk menangkap si Susu adalah dengan cara mengawalnya pada acara potong pita di dermaga dagang lusa nanti. Sebab Susu pasti akan mengikutinya dan berusaha untuk mengkoitkannya. Dan malam harinya saat Xinian masuk rumahnya, ternyata si Susu udah nunggu dengan santai di dalam rumah Xinian lur. Dan si Susu mengancam Xinian untuk memberitahukan keberadaan si Zhang.
Karena si Nian takut dengan ancamannya si Susu itu, akhirnya si Nian memberitahukan keberadaan si Zhang ke si Susu. Dan keesokan harinya si Nian melapor ke pimpinan tentang apa yang terjadi kepada dirinya malam tadi. Dan mendengar laporan dari si Nian itu, si pimpinan merasa bahwa hal itu tidak jadi masalah. Karena hal itu bisa menjadi kesempatan yang bagus untuk menangkap semua tersangka sekaligus, termasuk juga si Zhang. Dan acara potong pita di dermaga pun dimulai. Di sana tampak si Zhang yang dikawal oleh 2 orang polisi. Dan si pimpinan mengintai semua lokasi dermaga dengan CCTV, Lur. Saat semua personel sudah siap di posisi masing-masing, si Zhang yang dikawal sama 2 polisi itu pun tiba-tiba meminta untuk pergi ke toilet. Namun saat si Zhang di dalam toilet, anak buahnya datang membawanya keluar dari dermaga itu. Dan si Susu yang sadar bahwa area dermaga itu sudah dikepung polisi, dengan sangat waspada dia mencari tempat yang pas buat ngebidik si Zhang. Dan setelah menemukan tempat yang pas, si Susu langsung membidik si Zhang dan melesatkan timah panas ke si Zhang, Lur. Namun sayang, lesatan timah panas itu mengenai pengawalnya si Zhang. Si Nian yang kali ini ditugaskan sebagai penembak jitu pun berhasil menemukan posisi si Susu dan tidak lama setelah itu timah panas yang dilesatkan berhasil mengenai si Susu, Lur. Selanjutnya polisi pun berhasil menangkap si Susu dan berhasil menjebak si Zhang. Dan keesokan harinya si Nian pergi mengunjungi rumah sakit untuk menjenguk kaptennya yang sudah mulai membaik, Lur. Dan film pun selesai ya, tamat. Ya, endingnya cukup biasa ya, Lur. Tapi gak apa-apa ya. Meskipun sangat amat terlalu biasa, film ini ngasih lu banyak pelajaran diantaranya tentang bagaimana ikatan manusia bisa menjadi suatu kekuatan dan di saat yang sama juga bisa jadi satu kelemahan. Oke, hiduplah untuk hari ini, berharap untuk besok. Dan belajarlah dari kemarin, sebab satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Dan yang gak kalah penting, jangan pernah berhenti bergerak. Saya pamit undur diri, sehat selalu buat kalian semua, salam semangat dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.